Nah, jadi salah satu hikmah pelajaran kenapa di Arab itu mahal biaya pernikahan, dan apakah karena mahalnya biaya pernikahan itu melanggar syariat? Karena Nabi mengatakan pernikahan yang barokah itu yang murah, yang mudah. Loh, kok orang-orang Arab bisa termasuk para ulama biaya pernikahannya dan dibiarkan gitu kan? Ternyata tidak. Nah, itu kembali pada uruf. Masyarakat sudah menerima gitu kan, dan itu tidak melanggar syariat. Dan memang ada fungsinya. Di daerah-daerah yang biaya pernikahan mahal, itu minim perceraian, Pak. Itu hikmah tasyri'nya. Jadi karena hukum dalam Islam itu selalu ada maqasid syariah. Ada tujuan-tujuan, manfaat dunia akhirat. Nah, salah satu manfaatnya itu ternyata jarang ada terjadi perceraian. Kenapa? Karena orang berpikir kalau cerai mau nikah lagi mahal gitu kan. Nah, sementara di daerah-daerah yang biaya pernikahan murah gampang cerai, Pak. Ada yang sudah perempuan baru usia 20 tahun sudah 3 kali cerai, janda sudah 3 kali janda, 4 kali janda. Nah, itu salah satu. Jadi di sini tentu standar yang tidak keluar dari koridor syariat. Kemudian yang kelima jamaah sekalian, jawazul fitri min shaumi tatawwu. Juga dari riwayat ini kita ngambil satu pelajaran bahwa boleh, ya, dibolehkan untuk membatalkan puasa sunnah. Ya, tentu kalau ada pemicunya, ada kebutuhan yang lebih besar. Ya, jangan gara-gara ini kemudian setiap puasa sunnah ada gorengan lewat batal, boleh katanya. Ya. Jadi harus yang ada yang lebih besar. Ya. Jadi harus lebih besar daripada puasa sunnah. Nah, kemudian yang keenam, jawazun nahyi 'anil mustahabbat in kana min wara'iha idha'atul huquqil matlubah. Bahkan dibolehkan kita melarang melakukan perbuatan sunnah, amalan sunnah, kalau dengan melakukan sunnah itu, ya, akan melalaikan kewajiban. Ya, masya Allah, ini yang di sini nih, salah satu makna seimbang dalam fiqh. Kadang-kadang ada orang melaksanakan satu sunnah, oh ini dia fokus di situ, lalu dia merasa dia sudah sunnah. Padahal sunnah itu ada sekitar 18.000 sunnah. Coba berapa kita hitung berapa sunnah yang kita lakukan. Lalu apakah ketika ada orang yang tidak melakukan sunnah seperti kita, lalu dia tidak sunnah, tidak melaksanakan sunnah? Bisa jadi dia sunnah, banyak dia lakukan, lebih daripada kita. Tapi dia tidak mengatakan saya sunnah. 18.000 Pak sunnah. Nah, jadi contohnya misalnya begini. Orang lebih fokus kepada sholat tahajud, sholat malam. Sholat malam kan bagus sunnah Nabi kan? Tapi kalau dia memaksa dirinya, memforsir dirinya sholat malam sampai dia terkantuk-kantuk, sampai dia ketiduran, bangunnya jam 8 pagi, maka tidak boleh, Pak. Nah, ini nasihatnya samaan. Ketika Abu Darda qiyamul lail terus, istirahatlah tidur. Artinya dia bisa bangun sholat subuh. Jadi kalau ada orang yang rajin qiyamul lail tapi kesiangan sholat subuhnya, sama dengan kalau saya pakai istilah sama dengan orang pakai dasi, pakai jas tapi nggak pakai celana. Salah satu contoh juga misalnya saya sering contohkan, karena saya melihat sekarang banyak fenomena di beberapa masjid yang dulunya nggak ada, sekarang jadi ada. Jadi memang ada kaidah mengatakan khalif tuh oraf, kalau mau cepat terkenal bikin kontroversi. Banyak sekarang orang jadi berkontroversi karena kan Islam ini baru datang 3 bulan yang lalu. Jadi semua jemaah datang disalahkan. Padahal ada perbedaan saja. Ya, ada beberapa perbedaan. Ya, seperti saya contohkan kan kita jangankan di luar sholat, Pak, di dalam sholat aja itu banyak perbedaan. Letak tangan saja kita secara takbiratul ihram itu ada 5 pendapat ulama. Ketika kita pilih satu, kemudian yang 4 atau 5 salah. Dan semuanya benar. Kalau kita ke Maroko, Maroko di sana bermazhab Maliki. Allahu Akbar. Coba kita datang di sini praktekkan di masa kita. Pasti aliran sesat mana lagi? Makanya kita pakai yang biasa dipakai di masyarakat. Ya. Jemaah sekalian. Nah, saya contohkan itu misalnya ada orang karena dia memahami lurus dan rapat saf. Ya. Lalu dia memahami rapat itu maksudnya nempel. Iya. Lalu dia kejar kaki tetangganya. Harus nempel. Ditarik, dikejar lagi. Sampai dia ngangkang gitu. Ini ajaran dari mana ya? Ini kan memahami saja, pemahaman istinbat. Nah, saya mohon maaf, kalau saya terganggu kalau orang nempel kakinya ke saya.
apalagi dia nempel dan bergerak-gerak, nggak mau diambil. Kita malah tidak khusyuk. Ya, itu yang, dan dia merasa ini mah melaksanakan ajaran yang benar gitu kan. Kalau tidak begitu salah. Ya, ini ada berbeda. Jadi saya kebetulan di kampus, salah satu kampus ngajar di masjid kampus, ada mahasiswa mungkin karena ikut pengajian, begitu sholatnya harus rapat, harus nempel. Gitu. Kebetulan saya sholat bertetangga di samping saya mahasiswa. Ini penting Pak, saya tarik, dikejar. 3 kali saya injak kakinya, injak aja. Udah sekalian dia sama-sama rusak sholat kita. Nah, rencana saya setelah sholat saya mau panggil, saya nasihati gitu. Begitu salam kabur dia, takut. Ya ini jadi kadang-kadang mendapatkan doktrin-doktrin yang nggak jelas gitu. Ya. Dan ada beberapa hal yang terjadi. Ya. Kita di Majelis Ulama itu ada beberapa menginventarisir persoalan-persoalan di masjid-masjid.